Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu manusia dan tanggung jawab. Untuk manusia dan tanggung jawab, manusia di sini ini adalah beberapa contoh dari gambar-gambar bahwasanya ada manusia dan tanggung jawab, dan mungkin ini tidak terlalu kelihatan, maka saya akan next ya. Bahwasanya pengertian manusia. Pengertian manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Secara biologi, manusia diartikan sebagai suatu spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi. Jadi itu yang dimaksud dengan manusia. Bahasanya manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia di sisi Allah. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkan berbeda dari makhluk lain. Manusia memiliki jiwa rohania, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat daya berpikir, akal, nafsu, kalbu, dan sebagainya. Kemudian pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sifat terpuji yang mendasar dalam diri manusia, selaras dengan fitrah. Ia akan selalu ada dalam diri manusia, karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Demikian pula tanggung jawab terhadap manusia dengan Tuhannya. Manusia sadar akan keyakinan dan ajarannya, oleh karena itu manusia harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya agar manusia dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang berani menanggung resiko atas segala yang terjadi menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab juga kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini, tanggung jawab terhadap kewajibannya dibedakan menjadi dua, kewajiban yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Kewajiban terbatas, kewajiban ini tanggung jawab diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya undang-undang, larangan membunuh, mencuri, dan di sampingnya dapat diadakan hukuman-hukuman atau norma hukum intinya. Kemudian kewajiban tidak terbatas. Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati seperti keadilan dan kebajikan. Orang yang bertanggung jawab juga dapat memperoleh kebahagiaan. Karena orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya atau orang lain. Sebaliknya, jika orang tidak bertanggung jawab, maka akan menghadapi kesulitan karena ia tidak mengikuti aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab adalah berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa hormat diri terhadap pertanggungjawaban. Macam-macam tanggung jawab. Di sini ada berbagai macam-macam tanggung jawab. Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu, ia akan menghadapi manusia lainnya dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam.
Dalam usahanya itu, manusia menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini dikenal jenis-jenis atau macam-macam tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Di sini sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, ini untuk tanggung jawab diri sendiri ini merupakan sebagai makhluk dari sudut makhluk pribadi, manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, angan-angan ataupun berbuat ataupun bertindak. Jadi contohnya di sini manusia mencari makan tidak lain karena adanya tanggung jawab terhadap diri sendiri agar dapat melangsungkan hidupnya. Kemudian tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat kecil ialah keluarga. Keluarga adalah suami istri. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Jadi tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab itu berupa tanggung jawab nama baik keluarga, juga bisa merupakan tanggung jawab kesejahteraan, keselamatan, pendidikan. Contohnya yaitu seorang ayah rela bekerja membanting tulang demi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar melangsungkan hidupnya dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada dasarnya kalau untuk tanggung jawab terhadap masyarakat ini diambil dari sudut pandang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Maka di sini karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya bertanggung jawab terhadap lingkungan atau anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya. Contohnya, ikut gotong royong ketika ada kegiatan di lingkungan masyarakat. Kemudian ikut bakti sosial, intinya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara adalah suatu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu negara. Jadi kita adalah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian kita adalah warga negara yang dilindungi oleh hukum, sehingga kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ini yang paling penting. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam kitab suci melalui berbagai macam agama. Contohnya di sini menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Pengabdian dan pengorbanan. Kalau kita membahas tentang tanggung jawab, pasti di situ tidak lepas dari kata-kata pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, terhadap pendapat ataupun tenaga sebagaimana perwujudan kesetiaan antara lain kepada raja, cinta, kasih sayang, hormat, suatu ikatan, dan semua dilakukan dengan ikhlas. Timbulnya pengabdian ini pada hakikatnya adalah rasa tanggung jawab. Apabila kita bekerja keras dari pagi sampai sore di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, itu berarti mengabdi kepada keluarga karena rasa kasih sayang terhadap keluarga. Sedangkan pengorbanan berasal dari kata korban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung unsur keikhlasan yang tidak mengandung pamrih. Perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan. Intinya pengabdian dan pengorbanan ini saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Pengorbanan merupakan akibat dari pengabdian. Pengorbanan dapat berupa harta benda, pikiran, perasaan, bahkan dapat juga berupa jiwanya.
Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian, tanpa ada transaksi, kapan saja diperlakukan dan dilakukan. Itu sekilas contoh tentang intinya manusia dan tanggung jawab. Bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk individu. Ketika sudah memakai makhluk individu, maka tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap Tuhan merupakan sisinya. Kemudian makhluk sosial, maka tanggung jawab manusia terhadap bangsa, terhadap lingkungan masyarakatnya, dan banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.